Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Rosida Dusa Putri dari Prodi PWK Universitas Jember dengan NIM 2019 1050 1027. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan GIS dan pengenalan tools-tools yang ada pada ArcCatalog dan ArcMap. Menurut website resmi dari Esri, GIS adalah kerangka kerja untuk mengumpulkan, mengatur, dan menganalisis data. GIS atau Geographic Information System atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk pemetaan dan komputerisasi analisis spasial. Aplikasi ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh Esri yang merupakan himpunan beberapa software GIS yang berbeda. Ketika menginstal GIS, maka secara otomatis akan menginstal beberapa aplikasi seperti ArcGIS Administrasi, ArcGlobe, ArcMap, ArcSyn, dan ArcCatalog. Pada versi terbarunya, ArcGIS Desktop memiliki beberapa fitur, di antaranya ada ArcMap, ArcGlobe, ArcCatalog, dan ArcSyn. ArcMap yaitu aplikasi utama yang digunakan dalam pengolahan data GIS yang memiliki kemampuan untuk visualisasi, editing, pembuatan peta tematik, pengelolaan dari data tabular atau Excel, menggunakan fitur geoprocessing untuk menganalisa dan customize data, ataupun melakukan output berupa tampilan peta. Operator juga dapat mengolah data sesuai dengan keinginannya. ArcGlobe merupakan salah satu aplikasi yang memiliki tampilan seperti Google Earth yang memiliki fungsi sebagai tampilan data permukaan bumi dengan menggunakan citra satelit. Lalu ArcCatalog yaitu aplikasi yang memiliki fitur untuk membuat data vektor dan mengelompokkannya sesuai dengan fungsi yang diinginkan. Dengan kemampuan tools untuk menjelajah informasi, mengatur data, membagi data, dan mendokumentasikan data spasial maupun data-data berkaitan dengan informasi geografis. Dan ArcSyn yang merupakan aplikasi yang memiliki fitur serupa dengan ArcMap, tetapi kelebihannya terdapat di fitur 3 dimensi yang digunakan di mana worksheet-nya dapat diolah dengan tampilan X, Y, dan Z. Kali ini poin pembahasan kita yaitu pada ArcCatalog dan ArcMap. Secara singkat, perbedaan ArcMap dan ArcCatalog yaitu pada ArcMap, bagian yang ditampilkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses editing, sedangkan pada ArcCatalog digunakan untuk membuat file atau manajemen data spasial. Selanjutnya, data spasial yaitu data grafis yang menunjukkan kenampakan lokasi geografis atau tempat-tempat di muka bumi. Data ini umumnya menginterpretasikan dan memproyeksi seluruh fenomena objek di bumi, baik fenomena alami maupun buatan manusia. Terdapat dua jenis data spasial, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor yaitu data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dengan menggunakan titik, garis, atau area. Ada 3 tipe data vektor, yaitu titik atau waypoint, garis atau line, dan areal atau polygon, yang bisa digunakan untuk menampilkan informasi pada peta. Sebuah peta disebut data vektor karena jika kita zoom, maka data tersebut tidak akan pecah. Format file vektor yang paling umum digunakan adalah shapefile atau SHP. Data raster merupakan data yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data dalam bentuk pixel sehingga membentuk petak-petak tertentu jika dilihat dari jarak jauh. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang ditampilkan, maka semakin tinggi resolusi data raster. Foto digital seperti foto satelit merupakan bagian dari raster pada peta. Dengan data raster, kita bisa menggambarkan dengan baik keadaan jenis tanah, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Contoh dari data raster pada umumnya yang sering digunakan adalah format JPEG, IMG, dan lain-lain. Sekarang kita simak tools yang ada pada ArcCatalog dan ArcMap. Ini merupakan tampilan awal dari ArcCatalog. Di kotak sebelah kiri ada katalog tree yang berisi beberapa tools, yaitu folder connection untuk menghubungkan data spasial kita, lalu toolbox yang merupakan tools-tools bawaan aplikasi GIS, lalu ada database servers,
database connection, dan lain-lain. Ada beberapa cara untuk menghubungkan folder pada folder connection. Yang pertama yaitu klik kanan pada folder connection, lalu klik connect to folder. Selain itu, kita juga bisa klik pada tools connect to folder. Kita juga bisa klik file, lalu connect to folder. Di sini saya akan klik kanan pada folder connection, lalu klik connect to folder. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih folder mana yang ingin kita hubungkan yang berisi data-data spasial kita. Nah, jika folder sudah ketemu, pilih folder tersebut lalu klik OK. Di sini terlihat ada 3 opsi, yaitu content, preview, dan description. Pada content, berisi daftar-daftar yang ada pada folder kita. Pada preview, dapat isi dari data spasial kita. Misalnya kita ingin membuka administrasi desa, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah data spasial dari administrasi desa di Kabupaten Tulungagung. Jika dilihat di bawah ini ada 2 opsi, yaitu geografi dan tabel. Jika diklik geografi, maka yang muncul adalah peta geografi yang berisi data-data seluruh desa di Kabupaten Tulungagung. Lalu jika kita klik tabel, maka akan muncul tabel seluruh desa di Kabupaten Tulungagung. Lalu ada opsi description yang digunakan untuk mengedit atau memasukkan metadata informasi dari data spasial kita. Kita bisa mengeditnya dengan klik edit, lalu kita simpan jika sudah selesai. Jika kita sudah menghubungkan folder di ArcCatalog, maka secara otomatis folder tersebut akan terhubung pada aplikasi GIS lain. Mungkin seperti itu pengenalan aplikasi ArcCatalog. Nah, sekarang kita bisa menuju ke ArcMap. Kita bisa mengklik tools ArcMap yang ada di bagian atas sini. Nah, ini adalah tampilan awal ArcMap. Di sini kita disediakan beberapa template yang dapat digunakan. Tetapi jika kita ingin menggunakan dokumen kosong, kita bisa klik blank map lalu klik OK. Ini merupakan tampilan awal dari blank map tadi. Kotak kosong yang ada di tengah ini dinamakan map view, yang berfungsi untuk menampilkan peta dan data-data yang akan kita input nanti. Lalu pada kotak di bagian kiri, ada table of content, berisi layer-layer yang berfungsi untuk menampilkan dan mengetahui data apa saja yang terdapat di map view nanti. Kita bisa tetap memunculkan atau menghilangkan fitur dari table of content dengan cara klik pin atau unpin di kotak table of content. Jika kita klik pin, maka kotak table of content akan tetap muncul di sebelah kiri. Tetapi jika di unpin, maka kotak table of content akan menghilang. Jika kotak table of content tidak tersedia, seperti ini, kita bisa memunculkannya dengan cara klik fitur table of content atau klik Windows, lalu pilih table of content seperti ini. Ini juga berlaku untuk fitur tools yang lain. Di sini ada fitur katalog. Jika kita ingin menghilangkan kotak katalog, sama seperti table of content, kita bisa klik auto hide di sebelah sini. Dan jika kita ingin kotak katalog tetap muncul, klik tombol pin. Selanjutnya pada menu file, ada new untuk membuat project baru. Lalu ada menu open untuk membuka project-project yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Lalu ada save dan save as untuk menyimpan project yang sudah kita kerjakan. Lalu pada opsi share as ada opsi map package yang dapat digunakan untuk menyimpan data shapefile secara keseluruhan yang nantinya akan tersimpan dalam satu paket. Lalu ada add data yang merupakan koneksi dari folder connection yang sudah kita hubungkan di ArcCatalog tadi. Lalu di add data ada add base map yang merupakan base map yang sudah disediakan oleh ArcGIS seperti ini. Lalu ada XY data
untuk membuka data koordinat yang ada pada file Excel. Lalu pada menu View, ada Data View dan Layout View. Data View berfungsi untuk mengolah data, dan Layout View berfungsi untuk layouting data. Kita juga bisa mengklik opsi Data View dan Layout View di bagian bawah. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah Layout View dan ini adalah Data View. Lalu ada menu Insert yang digunakan untuk memunculkan informasi-informasi terkait peta setelah melakukan editing bagian layout. Lalu ada menu Customize. Kita bisa memunculkan toolbar yang belum ada pada menu bar ini ke space yang masih kosong. Misalnya kita ingin memunculkan bar event. Kita bisa meletakkannya di bagian yang masih kosong seperti ini atau membuat bar baru. Untuk menghilangkannya, kita bisa klik kanan pada bar tersebut lalu klik Uncheck List. Selanjutnya kita akan mencoba membuka data yang sudah kita hubungkan sebelumnya. Klik katalog, lalu klik folder connection, pilih file dan drag file tersebut ke map view. Maka akan muncul tampilan seperti ini di map view. Data-data seluruh desa di Kabupaten Tulungagung. Jika kita ingin mengetahui di mana letak sebuah desa dari peta tersebut, di bagian table of content, klik kanan pada nama folder lalu pilih Open Attribute Table. Maka akan muncul tabel daftar seluruh desa di Kabupaten Tulungagung. Misalnya kita ingin mencari letak desa Pakel. Kita bisa klik table option, lalu pilih find and replace, lalu ketikkan nama desa yang ingin dicari. Setelah itu klik find next, lalu klik close. Nah, jika sudah ketemu, klik tanda panah yang ada di sebelah kiri, maka nama desa akan berubah menjadi warna biru. Lalu kita close, maka akan muncul titik yang berwarna biru yang jika kita zoom maka akan memperlihatkan daerah yang kita cari. Dan disinilah letak desa Pakel dari data seluruh desa di Kabupaten Tulungagung. Jika kita ingin menghilangkan data dari seluruh desa di Kabupaten Tulungagung dan hanya ingin menampilkan data desa Pakel saja, kita bisa klik kanan pada administrasi desa, lalu klik data, export data, maka akan muncul kotak export data. Kita pilih selected features dan the layers source data. Untuk lokasi penyimpanannya kita klik browse, lalu pilih folder untuk lokasi penyimpanannya. Setelah masuk ke foldernya, kita bisa mengganti namanya. Lalu pada save as type kita bisa pilih format shapefile, klik save, lalu OK. Kita tunggu ekspornya. Setelah selesai lalu klik yes. Di sini terlihat bagian desa Pakel berwarna berbeda dari yang lain. Jika kita uncheck list pada bagian administrasi desa, maka hanya akan terlihat bagian desa Pakel saja. Yang lainnya tidak terlihat. Jika di checklist lagi, maka akan muncul kembali. Tampilan yang ada pada layout view akan terhubung secara otomatis dengan bagian data view. Di bagian layout view, kita juga dapat mengatur ukuran kertasnya. Dengan klik menu file, klik page and print setup, lalu paper size, kita dapat mengatur ukuran kertas dan orientasinya. Di sini kita coba orientasi landscape. Jika sudah, klik OK. Nah, ini bisa kita geser ke bawah. Kita perkecil dulu
pada data view. Kita bisa sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Di space kosong sebelah kanan dapat kita isikan beberapa informasi. Jika kita pilih menu Insert, di sini ada title untuk menuliskan judulnya, lalu ada teks, legenda, arah mata angin, skala dalam bentuk bar, dan skala dalam bentuk teks. Item-item tersebut dapat kita masukkan ke space kertas yang masih kosong hingga menghasilkan satu project baru. Kita dapat menyimpan project tersebut dengan memilih menu File, lalu pilih Save atau Save As. Lalu klik Save. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tools yang ada di ArcMap dan ArcCatalog. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.